Bayangkan, seseorang yang bertahun-tahun mengurus gereja, memimpin liturgi, mengatur kegiatan rohani, tiba-tiba menangis terseduh-seduh saat meletakkan keningnya ke tanah untuk pertama kalinya. Mengapa seorang pengurus gereja di Ambon justru merasakan kedamaian pada Islam? Pertanyaannya, apa yang membuat hatinya bergetar hebat sehingga seluruh hidupnya berubah dalam satu sujud? Latar belakang. Michael Saputra Topan lahir di sebuah kampung yang tenang di Ambon, di tengah keluarga Kristen yang sangat menjaga tradisi gereja dan kehidupan rohani. Sejak kecil, Michael sudah terbiasa mendengar lantunan lagu pujian, dentingan gitar gereja, dan doa panjang yang diucapkan sebelum tidur. Lingkungan tempat ia tumbuh adalah lingkungan yang hangat, penuh kekeluargaan, dan sangat menghormati nilai-nilai iman. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa kelak, langkah hidupnya akan berubah sedrastis ini. Michael tumbuh menjadi pemuda yang tekun dan taat. Ketika remaja lain lebih suka bermain di pantai atau nongkrong, ia justru menghabiskan waktunya membantu para pengurus gereja. Ia mengangkat bangku, menata altar, mencatat keperluan ibadah, bahkan belajar mengatur liturgi minggu. Pendeta di gereja tempatnya melayani sering berkata, Michael ini anak yang berbeda. Ada ketenangan dalam dirinya. Ucapan itu menumbuhkan rasa bangga sekaligus tanggung jawab. Kedekatannya dengan kegiatan gereja membuat orang-orang memandangnya sebagai calon pemimpin jemaat masa depan. Setiap Natal, ia memimpin latihan paduan suara. Setiap Paskah, ia menjadi koordinator acara. Ia menjadi sosok yang diandalkan, dihormati, bahkan dicintai banyak orang. Di mata keluarganya, Michael adalah anak yang paling spiritual. Namun di balik senyuman tenangnya, ada sesuatu yang sejak lama ia pendam. Setiap malam, setelah semua aktivitas gereja selesai, Michael sering menatap langit Ambon yang cerah. Ia bertanya dalam hati, namun tidak pernah berani menyuarakannya. Tuhan, apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Atau aku hanya berjalan karena semua orang berjalan ke arah yang sama? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi menghantam jantung keyakinannya. Ia tidak pernah meragukan Tuhan, tidak pernah meragukan cintanya, tetapi ia mulai merasakan ruang kosong yang tak mampu ia definisikan. Sebuah perasaan halus yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum ia pahami, sesuatu yang menggelitik pikirannya, namun tidak pernah dapat ia jelaskan kepada siapapun. Karena bagaimana mungkin seorang pengurus gereja yang dihormati, dicintai, dan dipercaya mulai merasakan keraguan yang tak seharusnya ia rasakan. Keraguan itu menjadi bayangan yang mengikuti setiap langkahnya, tanpa pernah ia sadari bahwa bayangan itu sebenarnya sedang menuntunnya menuju cahaya baru dalam hidupnya. Bibit keraguan. Bibit keraguan dalam hati Michael tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti embun yang menempel di daun tanpa disadari. Semua berawal ketika Michael yang sejak dulu hobi membaca, mulai mempelajari kembali beberapa buku teknologi dan catatan sejarah gereja yang ia dapatkan dari perpustakaan kecil tempat ia bertugas. Semakin ia membaca, semakin banyak tanda tanya yang muncul dalam benaknya. Awalnya, pertanyaannya sangat umum, bahkan mainstream. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Mengapa konsep ketuhanan berbeda antara ajaran dan konsili tertentu? Mengapa Yesus berbicara tentang Bapa, bukan aku adalah Bapa? Tetapi seiring waktu, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin aneh bagi dirinya sendiri. Ia merasa seperti sedang mempertanyakan sesuatu yang bagi orang di sekitarnya sudah selesai, sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Namun, justru disitulah kegelisahan yang tumbuh semakin kuat. Suatu malam, ketika ia sedang merapatkan ruang arsip gereja, Michael menemukan catatan lama berisi perdebatan panjang antara beberapa tokoh gereja tentang perubahan doktrin di masa lalu. Di catatan itu, tertulis bahwa keputusan teologis tertentu dulu ditentukan mulai konsili yang penuh perbedaan pendapat. Michael menatap lama tulisan itu. Ia berbisik perlahan, kalau ini adalah kebenaran mutlak, mengapa ia harus diputuskan lewat perdebatan manusia? Pertanyaan itu menghentak dirinya. Sejak malam itu, rasa ingin tahunya justru semakin kuat. Ia mulai membaca lebih banyak. Ia mencoba berdiskusi dengan beberapa senior gereja. Namun jawabannya sering berputar pada kalimat yang sama. Ini misteri iman, jangan terlalu dipikirkan. Namun Michael tidak bisa begitu saja menutup pintu rasa ingin tahunya. Dalam dirinya yang berkata, kalau Tuhan ingin manusia mengenalnya, mengapa jalannya terasa begitu rumit?
Dan dari sinilah keraguan halus itu berubah menjadi pencarian yang serius. Ia mulai membandingkan, mulai mengamati, bahkan mulai memperhatikan perilaku umat beragama lain di sekitarnya. Tanpa ia sadari, hatinya mulai membuka celah kecil, celah yang kelak akan menghantarkannya pada cahaya kebenaran yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keraguan yang dulu ia anggap gangguan, kini justru menjadi langkah awal dari perjalanan hidup terbesarnya. Titik awal mengenal Islam. Titik awal Michael mengenal Islam sebenarnya bukan berasal dari buku, bukan dari ceramah, dan bukan pula dari ajaran siapapun. Aneh memang, justru ia mengenal Islam melalui sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi pemisah antara dua kelompok. Namun bagi Michael, justru menjadi jembatan yang meruntuhkan prasangka. Peristiwa itu terjadi ketika Ambon mengalami gesekan sosial beberapa tahun silam. Di saat orang-orang saling menjaga jarak, Michael justru menyaksikan hal yang di luar dugaan. Suatu sore, ketika suasana kampungnya tegang, beberapa tetangga muslim tiba-tiba datang membawa air, makanan, dan bantuan bagi keluarga-keluarga Kristen di sekitar rumahnya. Mereka mengetuk pintu, tersenyum, dan berkata, "Kakak, beta cuma mau bantu. Torang semua bersaudara." Michael terdiam. Ia melihat bagaimana di tengah gejolak, kaum muslim justru melindungi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Ia merasa sesuatu dalam dirinya bergeser. Ia bertanya pelan dalam hati, "Mengapa mereka menolong kami? Padahal kami bukan bagian dari mereka." Pertanyaan itu menjadi batu pertama dalam perjalanan panjangnya. Setelah keadaan mereda, Michael semakin sering memperhatikan tetangga muslimnya. Ia melihat kebiasaan mereka yang sederhana, namun tenang. Ia melihat bagaimana mereka menundukkan kepala saat azan berkumandang, bagaimana mereka memperlakukan orang tua dengan penuh hormat, dan bagaimana mereka saling membantu tanpa pamrih. Suatu hari, tanpa rencana apapun, Michael mengambil sebuah Al-Quran terjemahan dari rak toko buku. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya. Ia hanya merasa ada yang memanggilnya. Saat membuka halaman pertama, ia tertegun. Kalimat-kalimatnya terasa berbeda, tidak seperti bacaan teologi yang rumit. Ayat-ayat itu terasa jujur, lugas, dan langsung menyentuh hatinya. Ia membaca perlahan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hatinya bergetar. Ini bukan seperti yang kukira, gumamnya. Malam itu, Michael membaca hingga larut. Ia merasa seolah sedang menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Setiap ayat seperti menyentuh bagian yang paling dalam dari jiwanya. Ia menutup kitab itu dengan tangan yang sedikit gemetar dan berbisik, "Apakah selama ini aku mencari jawaban di tempat yang salah? Atau justru Tuhan sedang menunjukkan sesuatu?" Sejak malam itu, langkah-langkah kecil menuju Islam mulai terbentuk. Pelan, halus, tapi pasti seperti cahaya yang menembus celah paling tipis dalam kesadaran manusia. Ayat yang menggetarkan. Perjalanan Michael memahami Islam semakin dalam ketika ia memutuskan membaca Al-Quran. Tidak lagi sekedar sebagai buku informasi, tetapi sebagai kitab yang ingin ia mengerti hatinya. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika Ambon hanya ditemani suara angin dan desiran pepohonan, Michael membuka satu surah pendek yang mengubah segalanya. Surah Al-Ikhlas. Ia membaca pelan, hampir berbisik, "Qul huwallahu ahad." Dialah Allah yang Maha Esa. Entah mengapa, hanya satu kalimat itu saja sudah membuatnya ada sesuatu yang mengalir lembut tapi kuat ke dalam dadanya. Menatap kembali teks terjemahan itu, mengulanginya sekali lagi, seolah memastikan ia tidak salah membaca. Mengapa konsep ketuhanan di sini begitu sederhana, tapi justru terasa begitu kuat? Pertanyaan itu muncul tanpa bisa ia tahan. Dalam ajaran yang ia pelajari sejak kecil, konsep ketuhanan selalu dikelilingi banyak penjelasan panjang, diskusi teologis, dan simbol-simbol rumit. Namun ayat ini hanya satu pertanyaan sederhana, tetapi seakan menyapu bersih seluruh kebingungan dalam hatinya. Ia pun melanjutkan, "Allah tempat bergantung segala sesuatu." Kata Samad menancap kuat. Michael menutup kitab itu sejenak dan menatap langit-langit kamarnya. Seluruh beban hidupnya, keraguan, konflik batin, pertanyaan teologis yang tak terjawab seakan menguap. Ia merasa seperti seolah dipeluk sesuatu yang tidak terlihat, namun begitu nyata. Dan ketika ia sampai pada ayat berikutnya, "Lam yalid walam yulad." Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Air mata Michael tumpah tanpa ia mengerti alasan persisnya. Tangis yang tidak ia rencanakan, tidak ia cegah,
dan tidak ia mampu berhentikan. Seakan ada pintu yang selama ini tertutup rapat, tiba-tiba terbuka lebar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar. Ini yang selama ini aku cari, katanya lirih, hampir tidak terdengar. Saat ayat singkat ini meruntuhkan puluhan pertanyaan yang selama bertahun-tahun ia simpan. Tidak ada perdebatan, tidak ada konflik logika, hanya kebenaran yang tersisa begitu alami, begitu dekat, begitu menenangkan. Malam itu, Michael duduk memeluk Al-Quran di dadanya. Ia tidak berani berbicara banyak. Ia tidak ingin momen itu hilang. Ia hanya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian, keutuhan, dan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akhirnya menjawab segala pencarian yang ia lakukan sepanjang hidupnya. Ayat itu menjadi cahaya pertama yang membuka ruang paling gelap dalam jiwanya. Dan cahaya itu tidak pernah padam lagi. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar? Setelah malam yang penuh air mata itu, Michael merasa hidupnya berubah. Ia bangun dengan perasaan ringan, seolah seseorang telah mengikat beban bertahun-tahun dari dadanya. Ayat-ayat yang ia baca semalam masih terngiang dalam kepalanya. Ia merasa seperti sedang menemukan rumah, tetapi di tempat yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun saat ketenangan itu mulai tumbuh, sebuah pertanyaan besar justru menghentikan langkahnya. Pertanyaan yang menggetarkan hatinya, membuatnya terdiam lama di tepi ranjang. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar? Ataukah semua ini hanya perasaanku sesaat? Keraguan itu hadir tiba-tiba, menusuk begitu dalam. Bagaimana mungkin ia yang telah mengabdi di gereja sejak kecil, yang dipercaya jemaat, yang dihormati para pendeta, sekarang mulai condong pada ajaran yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan? Apakah ia sedang tertipu oleh emosinya sendiri? Atau apakah ini bimbingan Tuhan? Michael duduk lama sambil menatap Al-Quran yang tergeletak di atas meja. Tangannya gemetar ketika hendak menyentuhnya. Ia menarik napas panjang. Kalau ini benar, aku harus berani melangkah, gumamnya. Tapi bagaimana kalau aku salah? Dalam kebingungan itu, suara dari kejauhan terdengar. Suara azan dari masjid kecil di seberang pasar. Suaranya lembut, mengalun, seperti memanggil hati yang sedang bingung. Michael menatap ke jendela. Suara itu terasa begitu menenangkan, tetapi justru membuat pertanyaannya semakin besar. Ia berdiri, berjalan keluar rumah, dan berdiri beberapa meter dari masjid itu. Dari kejauhan, ia melihat orang-orang datang dengan pakaian sederhana. Kaki melangkah tenang, wajah-wajah bersih tanpa beban. Semua terlihat begitu damai. Namun tiba-tiba, pikiran lainnya menyusup. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan masa depanku? Apakah aku siap kehilangan semuanya? Pertanyaan itu membuat tubuhnya melemah. Ia bersandar di tiang listrik, menunduk, dan berbisik lirih. Tuhan, kalau ini jalanmu, berikan aku tanda, karena aku tidak sanggup melangkah sendirian. Dan di momen penuh kegelisahan itu, sesuatu terjadi yang membuat hati Michael membeku. Sesuatu yang begitu kecil, begitu sederhana, namun mengubah seluruh arah perjalanan hidupnya. Sesuatu yang membuat pertanyaan, apakah ini benar, berubah menjadi keyakinan yang tidak bisa lagi ia tolak. Apa itu? Disinilah perjalanan Michael memasuki babak baru. Babak yang penuh kejutan, ujian, dan cahaya yang perlahan-lahan mulai memperjelas arah hidupnya. Momen titik balik. Momen titik balik dalam hidup Michael datang pada hari yang sama ketika ia sedang berada di pasar untuk membeli beberapa keperluan gereja. Siang itu panas, keramaian pecah di mana-mana. Namun pikirannya masih terikat pada pertanyaan yang semalam membuatnya tidak bisa tidur. Apakah aku benar-benar sedang menuju kebenaran? Atau aku hanya tersesat? Ketika ia melalui lorong kecil dekat toko kain, sebuah suara keras memanggil, "Kakak Michael." Michael menoleh. Ia melihat seorang lelaki tua muslim yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Pria itu dikenal sebagai penjual rempah. Sosok sederhananya tidak pernah banyak bicara. Namun hari itu, ia menghampiri Michael dengan ekspresi yang membuat pemuda itu bingung. "Beta mimpi aneh semalam," kata lelaki tua itu. Suaranya pelan, tapi mantap. "Beta lihat kakak duduk di tempat terang. Terang sekali, tapi kakak menangis. Beta dengar kakak bilang, 'Tuhan, tunjukkan beta jalan.'" Michael terpaku. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah ingin keluar dari dada. Bagaimana mungkin lelaki tua ini mengetahui kata-kata yang ia ucapkan semalam saat berdoa seorang diri? Kata-kata yang bahkan tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Pria tua itu melanjutkan, "Beta tidak tahu arti mimpi itu, tapi beta rasa kakak lagi cari cahaya." Michael mundur setengah langkah.
tangannya dingin, matanya berkaca-kaca. Kata cahaya itu terasa menampar hatinya. Terlalu cepat, terlalu dekat, terlalu sesuai dengan apa yang ia rasakan. Namun elemen mengejutkan itu belum selesai. Beberapa menit kemudian, ia melewati depan masjid yang kemarin membuatnya bimbang. Kali ini, pintunya terbuka dan seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahun keluar sambil membawa mushaf kecil. Anak itu tersenyum melihat Michael. Dengan polos ia berkata, "Om, kalau hati Om capek, Om bisa duduk di dalam. Tuhan dengar semua orang, bukan cuma orang miskin." Kata-kata sederhana itu menusuk langsung ke jantungnya. Bagaimana mungkin dua kejadian datang berturut-turut dan keduanya menjawab pertanyaan yang semalam ia lontarkan kepada Tuhan? Michael menatap masjid itu lama. Ia tidak masuk, belum. Tapi ia berdiri di depan pintu, merasakan angin sepoi-sepoi yang keluar dari dalam. Ada ketenangan yang tak dapat ia jelaskan. Seolah Tuhan berkata, "Aku mendengarmu." Tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya, keraguan yang sejak awal mengguncangnya berubah menjadi desakan batin yang kuat. Desakan untuk mencari lebih dalam, desakan untuk memahami lebih jujur, desakan untuk mendekat pada sesuatu yang selama ini ia lihat dari kejauhan. Momen itu, momen yang tak pernah ia rencanakan, tidak pernah ia duga, dan tidak pernah ia pikirkan bisa terjadi, menjadi titik balik yang mengubah arah seluruh hidupnya. Hari itu, Michael pulang dengan langkah berbeda. Hatinya tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Melainkan, bagaimana cara menemukan kebenaran itu sepenuhnya. Dan sejak saat itu, perjalanan menuju cahaya yang ia cari, akhirnya dimulai dengan sungguh-sungguh. Sholat pertama yang membuatnya menangis. Hari itu, menjadi hari yang tidak pernah akan dilupakan Michael selama hidupnya. Setelah berminggu-minggu mempelajari Islam secara diam-diam, membaca, mengamati, merasakan, ia akhirnya mengambil keputusan besar, mencoba sholat untuk pertama kalinya. Bukan karena paksaan siapapun, bukan karena tuntutan, tapi karena hatinya meminta. Ia pergi ke sebuah musala kecil yang tersembunyi di belakang pasar, tempat orang-orang biasanya singgah sebentar untuk sholat zuhur. Ia tahu tempat itu jarang penuh, dan ia tidak ingin ada yang mengenalinya. Jantungnya berdegup kencang ketika ia melangkah pelan menuju pintu kayunya yang sederhana. Seorang pemuda muslim melihatnya kebingungan dan tersenyum ramah. "Oh, mau sholat?" Michael menelan ludah. "Gugup, beta mau coba belajar." Tanpa banyak pertanyaan, pemuda itu mengajarinya gerakan paling dasar. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada paksaan, hanya bimbingan pelan, hangat, dan penuh hormat. "Om, ikut saya saja pelan-pelan. Tuhan lihat usaha, bukan sempurna atau tidak," katanya. Kata-kata itu membuat dada Michael menghangat. Ketika iqomah dikumandangkan, Michael berdiri di saf paling belakang. Lututnya lemas, tangan gemetar, hatinya bergetar hebat. Ia merasa seperti berdiri di pintu rumah Tuhan, rumah yang selama ini ia cari tanpa tahu alamatnya. Lalu iman mengucapkan, "Allahu Akbar." Suara itu runtuh seketika segala pertahanan di hatinya. Michael mengikuti gerakan itu. Masih kaku, masih salah-salah, tapi ada sesuatu yang mengalir deras dari dalam dirinya. Saat ia ruku, matanya mulai panas. Dan ketika ia sujud, menyentuhkan dahinya ke lantai untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air matanya tumpah deras tanpa bisa ia tahan. Ia menangis. Bukan tangis sedih, bukan tangis takut, tapi tangis pulang. Tangis seseorang yang akhirnya menemukan tempatnya. Tangis seorang hamba yang untuk pertama kalinya benar-benar merasa dekat dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa kebingungan, tanpa teori-teori berat yang selama ini menghantuinya. Dalam sujud itu, ia berbisik dengan suara pecah, "Ya Allah, kalau Engkau menerima beta, beta tidak mau lagi jauh darimu." Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Seolah seluruh pertanyaan, keraguan, dan pergulatan panjangnya luruh dalam satu momen itu. Momen ketika dahi menyentuh bumi dan hati menyentuh langit. Setelah salam, ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya masih bergetar, bahunya naik turun menahan isak. Pemuda yang membantunya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk bahu Michael pelan dan tersenyum hangat. Michael tahu, ia bukan lagi orang yang sama. Sholat pertama itu tidak hanya membuatnya menangis. Sholat itu membuatnya lahir kembali sebagai pribadi baru, dengan hati yang akhirnya menemukan kedamaian sejati. Konflik keluarga dan lingkungan. Kabar bahwa Michael mulai belajar Islam perlahan
perlahan menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik di antara jemaat gereja yang mengenalnya sejak kecil. Namun lama-kelamaan menjadi berita besar di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian tidak percaya, sebagian mencibir, sebagian lainnya diam. Tetapi diam yang terasa seperti penolakan. Dan di tengah badai itu, kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga keluarganya. Ibunya, perempuan yang sangat dihormatinya, memandang Michael dengan mata berkaca-kaca. "Beta salah di mana, anakku?" Pertanyaan itu menusuk hati Michael lebih dalam dari apapun. Bukan karena kemarahan, tetapi karena rasa kecewa dan bingung. Ayahnya yang biasanya lembut, terdiam lama. Sebelum berkata lirih, "Kau pengurus gereja, Michael. Kau panutan banyak orang. Bagaimana bisa kau berubah begitu cepat?" Michael ingin menjelaskan bahwa perubahan ini tidak cepat, bahwa ia sudah bertahun-tahun memendam kegelisahan. Tapi bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan sulit ia ungkapkan dengan kata-kata? Bagaimana meyakinkan keluarga bahwa keputusan ini bukan perlahan, bukan perlawanan, melainkan pencarian? Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman dekatnya menjauh perlahan. Ada yang berhenti menyapanya, ada yang menuduhnya berpindah agama karena kecewa pada gereja. Ada pula yang mengatakan ia telah dipengaruhi, seolah-olah dirinya tidak lagi memiliki akal sehat. Di sebuah pertemuan kecil jemaat, namanya sempat disebut bukan sebagai teladan, tapi sebagai peringatan. Michael sadar, inilah harga dari kejujuran spiritual. Malam-malamnya kembali dipenuhi pergulatan batin. Apakah ini pilihan yang tepat? Apakah Allah memang menuntunku ke jalan lain? Atau aku hanya sedang tersesat lebih jauh? Pertanyaan-pertanyaan itu merayapi dadanya setiap kali ia mendengar ibunya menangis pelan di kamar. Namun anehnya, di tengah semua tekanan itu, hatinya justru terasa lebih mantap. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah badai eksternal justru memperjelas cahaya yang ia temukan di dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa setiap perjalanan menuju kebenaran memang harus melalui ujian. Dan tanpa ia sadari, ujian terbesar itu belum selesai, justru baru dimulai. Apa kabar mualaf ini sekarang? Beberapa tahun telah berlalu sejak momen ketika Michael, pengurus gereja di Ambon itu, pertama kali meneteskan air mata saat sujud di dalam sholat. Jalan panjang yang ia lalui tidak selalu mulus, tetapi setiap langkah seolah membawanya pada versi dirinya yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih dekat dengan Allah. Lalu, bagaimana kabarnya hari ini? Michael kini menjalani hidup dengan jauh lebih sederhana dan tulus. Ia tidak lagi berada di tengah hiruk-pikuk kegiatan gereja atau perdebatan agama yang memusingkan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengajar anak-anak membaca dan memahami Al-Quran di sebuah musala kecil dekat rumahnya. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada panggung besar. Hanya dirinya, mushaf, dan suara anak-anak yang belajar mengeja huruf demi huruf. Yang mengejutkan, beberapa mantan jemaat yang dulu sering bertanya kepadanya soal teologi, kini justru sering datang untuk berdiskusi tentang Islam. Bukan untuk ikut berpindah keyakinan, tetapi sekedar mencari jawaban yang dulunya juga membingungkan mereka. Michael tidak pernah memaksa. Ia hanya berbagi apa yang ia pelajari dengan lembut dan tanpa menggurui. Beta dulu juga bertanya-tanya begitu. Katanya setiap kali seseorang berkunjung, keluarganya, hubungan mereka pelan-pelan mencair. Ibunya kini mulai menerima, meski tidak sepenuhnya memahami. Ia sering berkata, "Asal ngana jadi orang baik, itu sudah cukup untuk mama." Bagi Michael, itu sudah lebih dari cukup. Ayahnya bahkan beberapa kali ikut mendengarkan kajian di masjid, diam-diam, dari jauh, tidak untuk ikut masuk Islam, tetapi untuk memahami jalan yang kini ditempuh anaknya. Dan di lingkungan, sebagian masih menilai dengan sinis. Namun banyak pula yang kini melihat perubahan akhlaknya. Michael lebih sabar, lebih lembut, dan lebih banyak membantu. Aneh memang, kadang perubahan akhlak lebih efektif membuka pintu daripada debat logis yang panjang. Ia juga aktif mengikuti kajian fikih dan tajwid, bahkan menjadi pengurus kecil di komunitas mualaf. Beta bukan siapa-siapa. Ia selalu berkata, beta cuma orang yang pernah tersesat, lalu ditarik kembali oleh cahaya. Kini, Michael hidup dengan ketenangan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi dihantui kegelisahan tentang kebenaran. Tidak lagi hidup dalam pertanyaan yang tak pernah memiliki jawaban. Ia akhirnya merasa pulang. Pertanyaan membelah opini.
Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, inilah kisah panjang seorang Michael Saputra Tupan, mantan pengurus gereja yang menemukan ketenangan justru saat wajahnya menyentuh tanah dalam sujud pertamanya. Sebuah perjalanan yang tidak datang tanpa air mata, tidak hadir tanpa konflik, dan tidak tumbuh tanpa luka. Tetapi, bukankah setiap cahaya memang paling terang setelah gelap yang paling pekat? Kini pertanyaannya adalah, bagaimana kita melihat semua ini? Apakah perjalanan Michael adalah bentuk pemberontakan terhadap tradisi keluarganya? Ataukah sebenarnya ini adalah panggilan jujur dari hati yang sudah terlalu lama berperang sendirian? Apakah seorang manusia berhak memilih jalan spiritualnya meski seluruh keluarganya menolak? Ataukah ia hanya tunduk pada aturan sosial meski hatinya berteriak mencari kebenaran? Dan pertanyaan terakhir ini mungkin akan membelah opini di antara kita. Ketika seseorang menemukan ketenangan di tempat yang tak pernah ia duga sebelumnya, apakah itu bukti bahwa Allah benar-benar menuntunnya? Atau hanya perjalanan batin yang kebetulan selaras dengan Islam? Renungkanlah, karena setiap orang punya jalan masing-masing, tapi tidak semua diberi keberanian untuk melangkah lebih jauh. Jika kisah ini memberi kita pelajaran, maka pelajaran itu sederhana, bahwa hidayah tidak bisa dipaksakan, tapi ia bisa datang dalam bentuk yang paling tidak masuk akal sekalipun. Bahkan kepada seorang pengurus gereja yang menghabiskan hidupnya mengabdi pada tradisi yang berbeda. Dan sebelum video ini berakhir, kami ingin mengajak Anda untuk terus mendukung perjalanan channel Jejak Abadi. Dengan menekan subscribe, Anda bukan hanya mengikuti kisah-kisah inspiratif seperti ini, tetapi juga turut menyebarkan nilai-nilai edukasi Islam yang lembut, mendalam, dan penuh hikmah. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa tersentuh, dan share ke keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang mencari cahaya dalam hidupnya. Mungkin melalui tangan Anda, kisah ini menjadi sebab seseorang menemukan jalan pulangnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah mu'allaf berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.